Ada yang mau kami tanya, apa Ustaz? Apa pertanyaannya? Apa hukumnya bulan madu diikuti mertua? Ini pura-pura bodoh ini, pura-pura lugu ini. Saya ingin ta'aruf dengan seorang perempuan yang sudah saya kenal di kampus. Bagaimana cara saya untuk menyampaikan niat baik saya ini? Antum di kampus ada nampak perempuan yang solihah, baik, lalu kemudian antum mau dia sebagai ibu dari anak-anak antum di masa akan datang. Jangan berpikir sudikah engkau menjadi istriku, tapi sudikah engkau menjadi ibu yang akan menjaga anak-anakku. Karena kalau dijaganya anakmu, kau pasti dijaganya. Bagaimana caranya? Jangan datang sendirian. Bawalah orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Waktu kuliah di sini kan ada senior, Kosma, tak mempan Pak Ustadz, ketua senat, Ustadz, dosen. Jadi orang inilah yang bercakap. Saya pun tidak saya yang bercakap. Yang bercakap Kiai Hasan. Jadi dia ngomong kata Kiai Hasan, ceramah mau berapi-api gitu Kiai Hasan. Dan kita bercakap. Emosi kita tak stabil, kita salah cakap. Nah, jadi orang bercakap, biar dia bercakap. Ketua kajian Riyadhus Shalihin minta hubungi. Kami atas nama ketua kajian Riyadhus Shalihin diamanahkan Ustadz Somad untuk menengok anak orang. Kalau bisa perempuan itu tak tahu, karena kalau nanti tak jadi, jangan sampai dia keluar dari UIN pindah ke UNRI, malu dia. Datang tengok, nanti bapaknya menyuruh dia keluar membawa teh manis. Nah, teh manis tadi tamunya udah kering bibirnya udah. Nah, keluarlah dia, ada pun tengok. Gitu ya. Nah, itu pas lalu balik antum bisikkan ke ketua Riyadhus Shalihin, tak jadi ya Bang. Rupanya waktu di kampus tuh bedaknya putih kali, aslinya hitam rupanya. Jadi dia tak malu kalau tak jadi. Kalau tak jadi, tahu dia tak malu dia. Nah, jadi jangan berbuat haram, karena kalau berbuat haram jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'aruf bukan berarti khitbah. Melangkah ke tangga berikutnya, hati antum dah merasa tenang, barulah dikhitbah bahwa keluarga untuk meminang, diikat dia supaya dia tidak dipinang orang. La yahillu li muslimin ayyakhtiba fawqa khitbati akhi. Kalau sudah dipinang orang, tak boleh dipinang orang lain. Assalamualaikum Pak Haji, saya pinang anak Bapak. Anak saya ini sudah dikhitbah oleh jamaah Ustadz Somad dari Riyadhus Shalihin kemarin. Kapan batas expirednya Pak Haji? Kemarin kami sepakati sampai tanggal 1 Agustus. Kalau kau mau datang kemari, datanglah kau 2 Agustus. Tak cemana nanti entah jadi nikah orangnya itu gagal. Nah, jadi doa antum supaya pertunangan orang ini gagal lah. Allah gagalkanlah ya Allah.
sampai 2 Agustus menaik ke berikutnya akad, ta'aruf, khitbah, akad. Begitu. Saya baru pulang dari Lombok. Sampai di Lombok malam hari Senin saya pulang. Tablik akbar di pantai Gili Terawangan hari Ahad malam Senin. Datang pengantin baru sama mertuanya, sama abang iparnya, sama rombongan. Anak saya ini menikah hari Sabtu kemarin Pak Ustaz. Terus langsung Ahad pagi kami datang kemari mau menjumpai Ustaz supaya Ustaz nasihati anak saya ini. Ada timnya di situ. Ada yang mau kami tanya Pak Ustaz. Apa pertanyaannya? Apa hukumnya bulan madu diikuti mertua? Jadi cemana ceritanya ini pernikahan ini? Ini Pak Ustadz, anak kami ini tak pernah pacaran, orangnya tidak mau kenal sama laki-laki, orangnya solihah, baik. Terus pulang ada alumni dari Al-Azhar, laki-laki, hafal Quran. Kami pertemukan, kami nikahkan. So sweet, indahnya. Jadi jalan-jalan mereka itu jalan-jalan yang pertama setelah akad nikah. Nah, jadi kalau bisa jangan dulu dibawa dia jalan sebelum akad nikah. Hilang yang halal. Kalau orang sudah kehilangan yang halal, dia akan mencari-cari yang haram. Sabar-sabarkanlah diri dengan yang halal. Mudah-mudahan Allah mengasih kalian jodoh yang baik-baik. Amin. Saya kalau mendoakan kalian, ingat anak saya 2 laki-laki. Mereka pun nanti begitu juga. Mereka akan ta'aruf, mereka akan meminang, mereka akan nikah. Entah waktu mereka nikah itu saya masih ada lagi atau tidak. Wallahu a'lam. Apakah boleh saya menyampaikan langsung untuk menanyakan mahram? Siapa atau perantara siapa yang harus saya jumpai? Antum kan tak mesti ngomong ke dia baru. Ini pura-pura bodoh ini. Nah, pura-pura lugu ini. Antum kalau tahu kan tahu ya, oh ini anak ini. Bukan macam dulu. Zaman sekarang kan sudah tahu namanya, bisa dicek di FB. Oh ini kalau oh udah pacaran dia. Ternyata kau tidak layak mendampingi aku. Banyak rupanya fotonya jalan-jalan. Nah, jadi kalau antum tahu, antum datanglah ke rumahnya, antum bawa orang. Saya membawakan orang selalu, membawakan orang, membawakan senior, membawakan keluarga, bawakan aku bang sepupu saya. Di mana rumahnya? Tuh, sesudah kasihkan. Habis kasihkan arah ke roh. Oh, saya bawakan. Saya jumpai orang tua. Senior saya, kakak kelas saya. Kalau kita memudahkan orang, dimudahkan pula urusan kita. Nah, jadi antum yang sudah senior-senior, ada adik-adik kelas, oh, sekarang saya tak mau bawa, takut saya pula diterima orang pula. Jangan menganggap dia yang pertama, dia terakhir, dia satu-satunya. Kalau dia tak menerima, aku akan mati. Ya. Antum mesti percaya diri bahwa antum hamba Allah yang sudah punya jodoh. Dan kalau dipertemukan Allah, berarti memang inilah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Kalau tidak, berarti bukan dia. Ada yang lebih baik lagi. Jangan antum waktu datang ngomong sama juru bicara nih, bilangkan ke bapak tuh ya, kalau tak diterima mati aku. Jangan merendahkan diri antum harus. Tapi jangan buat terlalu pede.
Kalau Bapak terima, alhamdulillah. Kalau tidak, 100 lagi masih ada juga. Baliklah ke orang tua Pak. Pandai. Rencana Allah dengan rencana kita, mana yang lebih indah? Indah rencana. Cuman kadang kita ini membuat satu proposal rencana, lalu kita hadapkan kepada Allah, ya Allah, tolong perkenankan proposalku ini. Kalau tidak, kupecat kau jadi Tuhan. Kan begitu banyak. Ya Allah, aku jatuh cinta sama dia. Tolong buat dia menerima aku. Kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya sudah ada, matikan segera. Apa ini? Tidak begitu. Ikhtiar antum untuk datang itu sudah bernilai pahala. Karena ada niat baik untuk menjauh dari yang haram. Niat baik antum itu sudah bagus. Kalau ternyata tidak, antum husnuzan kepada Allah. Berarti ada orang yang lebih solihah, ada yang lebih baik. Ya kan? Kalau ditanya orang, jadi kau kemarin ke rumah dia? Jadi. Cuman responnya? Menurut Allah ada yang lebih solihah. Mana? Belum nampak. Islam itu membawa kita kepada harapan. Hidup ini yang paling indah itu adalah harapan. Orang kalau sudah putus harapan, dia akan bunuh diri. Apa hukum tidak menganggap bapak tiri? Karena pernikahannya tidak disetujui anak-anak dari istrinya. Ada seorang perempuan meninggal suaminya, dia punya anak-anak kandung. Lalu kemudian kalau dia mau menikah, apakah dia perlu minta izin kepada anak-anaknya secara fikih? Maka wali perempuan itu pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah laki-laki. Tidak ada anak. Secara fikih tak perlu dia minta izin. Tapi secara akhlak, adab, dia mesti bilang, aku sesudah ayah kalian meninggal, gelap dunia ini kurasa. Aku mesti ada yang mendampingi. Maka anak-anaknya pun tinggal mengangguk aja. Iyalah Ma, tapi kami tak sanggup memanggil dia ayah. Terbayang kami ayah kami. Kalau gitu kalian panggillah dia papi. Untuk membedakan ayah kalian sama dia. Yang penting mak bahagia, yang penting ibu bahagia. Itulah jawaban kalian untuk ibu. Kalau kalian tengok laki-laki ini jahat, hanya ingin mengambil emas gelang anting emak kalian, tunjukkan bukti. Tunggu dulu Bu, tunggu dulu Mami, kasih tenggat seminggu. Selama seminggu itu kumpulkan segala bukti. Carilah bahwa ini playboy tua cap tupai. Dia hanya mau meloroti saja. Sesudah kalian cari tak ada bukti, bismillah, tawakal Allah. Jadi kalian tak punya kuasa. Kami takut Pak Ustaz, harta ahli warisan ayah kami diambil. Bagi dulu, supaya jangan sampai warisan kalian, ruko kalian, sawit kalian diambil oleh si bapak. Tapi biasanya banyak perempuan yang sampai mati dia lebih membesarkan anak-anak. Banyak. Kenapa? Karena dia khawatir anaknya ini terganggu. Apalagi kalau dia punya anak perempuan. Seorang perempuan meninggal suaminya atau bercerai, anak dia perempuan, takut dia anak perempuannya ini dirusak oleh bapak tirinya. Walaupun tak semua, tapi kasus terjadi. Banyak perempuan yang takut. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Ada haji ini ya. Al-Fatihah.